Oke. Terus ibu konfirmasi ke istrinya YM untuk transfer. Iya, dan saya terus nama saya Suprati, saya mau ikut tabung tanah, terus di sana terus balas, akhirnya Bu, kalau ibu mau setor, ini nomor rekening saya atas nama Yusuf Mansur BCA, dan di mana saya sudah ada gaji berapa bulan kemudian saya langsung transfer ke situ dan resitnya saya simpan. Oke, balik ke saya Bu ya, saya jelaskannya. Oke, jadi begini. Jadi Paytrain ini di aplikasi saya udah lihat ya. Di Play Store itu udah 1 juta lebih kalau nggak salah. Terakhir saya lihat itu 1 juta lah, sekitar 1 jutaan lebih. Nah, Paytrain ini emang disiapkan untuk apa ya? Untuk Yusuf Mansur untuk menunjukkan bahwasanya Paytrain ini ya perusahaan yang aplikasi yang biasa-biasa aja, normal-normal aja seperti perusahaan yang akan saya bangun. Misalkan saya sedang membangun perusahaan aplikasi gitu, tapi kan ya prinsipnya hampir sama dengan perusahaan ini, cuma konteks apa namanya sistemnya yang berbeda gitu. Karena perusahaan aplikasi ya prinsipnya seperti itu. Nah, prinsip Yusuf Mansur yang ini, yang Paytrain ini benar Bu, secara saya lihat dari websitenya, secara sistemnya itu benar. Nah, cuma perusahaan ini, yang perusahaan Veritra Internasional ini pindah ke Traininnet. Jadi dari PSI yang model MLM itu lari ke Paytrain, ibu masih di Paytrain itu masih MLM juga. Nah, Paytrain dibersihkan, bersih namanya, udah nggak ada MLM-nya lagi, udah nggak ada bagi-bagi sponsor lagi, nggak ada kepake lagi, tapi aplikasinya masih berjalan. Nah, terus dipindahkan ke Traininnet, kan masih terkoneksi. Jadi member-member baru itu bukan member Paytrain nantinya, tapi member Traininnet. Paham ya Bu ya? Jadi sistem kerja model yang MLM yang kayak ibu itu sekarang posisinya di Traininnet, bukan di Paytrain. Kemudian login dulu ya ke office.traininnet.co.id. Nanti kalau udah login kan seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah seperti ini, pertama saya jelaskan dulu, ini contohnya ya, tentang unit bisnis ya. Kita masuk dulu ke diagram. Oke, nah ini teman-teman sekalian. Jadi ini adalah unit bisnis. Ini unit bisnis namanya, gitu ya. Nah, ini Mbak Siti Hairiah ini baru aktif di ID utamanya aja, ya. Nah, sekarang kita ingin mengaktifkan unit bisnis yang kedua, ketiga, keempat, gitu ya, kelima dan seterusnya. Nah, gitu. Tapi sekarang kita satu persatu dulu. Nggak harus langsung semua, ya. Satu persatu juga bisa, gitu. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan yang kedua dulu, yang ini, ya. Caranya gimana? Silakan langsung saja klik lagi ke menu, kemudian klik aktivasi, ya. Nah, klik aktivasi. Oke, kemudian di sini ke bawah, ya. Kemudian klik lanjutkan, klik lanjutkan. Oke, nah kemudian di sini pilih unit bisnisnya. Nah, ini kan kita mau mengaktifkan unit bisnis yang kedua ya, maka klik yang ini, gitu. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan lanjutkan. Nah, mau pilih paket apa nih? Apakah mau basic, bisnis, atau profesional? Gitu. Nah, usahakan kalau misalkan di atasnya yang ID utamanya profesional, ya bisa sih basic, bisnis bisa. Tapi kalau misalnya di atasnya basic, usahakan di bawahnya jangan basic, jangan bisnis atau profesional. Gitu. Intinya jangan semakin rendah gitu ya. Kalau misalkan mau upgrade dulu yang di atasnya. Nah, sekarang Mbak Siti Hairiah ini mau mengaktifkan yang paket bisnis. Oke, yang bisnis ini ya, yang kedua. Nah, ini tinggal dipilih saja. Nah, kemudian langsung pilih pembayarannya ya, metode bayarnya. Nah, ini kan 1,5 juta, ini user ID yang kedua ya. Oke. Jadi, kegiatan usaha yang semacam itu masih ada. Kegiatan usaha yang seperti itu, yang kayak ibu itu ngerekrut orang dapat sponsor, itu masih ada. Itu berlangsung sekarang di Traininnet. Seperti itu Bu. Jadi pinter kan? Paytrainnya bersih. Paytrainnya bersih. Dalam konteks ini Paytrainnya udah bersih kan? Cuma dipindahkan ke Traininnet. Tapi di Traininetnya pun bahasanya dirubah. Nggak serta-merta kayak misalkan yang di YouTube itu loh. Kalau yang di YouTube itu kan jelas ya. Kalau yang di YouTube itu
bisa ibu lihat ya yang di YouTube bentar. Nah kalau yang di YouTube ini, nah ini kan jelas nih bonusnya nih. Bonus yang didapat dari perusahaan jika grup Anda saling berpasangan. Ini kan jelas karena ada pembayaran maksimal 300.000 per hari kanan kiri. Nah di sini kan jelas kan konteksnya itu MLM banget lah. Ya kan Bu? Di sini kan jelas. Nah terus yang di sini pun jelas nih. Semua orang udah sponsori. Nah ini kan jelas pembayarannya. Nah kalau yang di Trainingnest, itu udah pinter banget. Udah pakai bonus plan, udah pakai ini, udah pakai bahasa omset, udah nggak lagi pakai bahasa apa namanya bonus berpasangan langsung. Jadi udah tahu kan, sekarang udah lebih cerdas lagi. Konteks apa ya, menurut konteks yang menurut saya ilegal itu bahasanya diperhalus gitu loh, lebih diperlunak bahasanya. Oke, paham ya Bu ya. Oke, lanjut saya lagi. Jadi dalam konteks PSI, Ibu dalam konteks PSI ya, walaupun Ibu punya sertifikat, saya lihat di berita tadi, nanti kirim ke saya aja ya sertifikat. Oh ada ya, kalau nggak salah udah dikirim ya Bu foto sertifikatnya. Ada Iya yang ya, saya kirim ke Pak. iya. Jadi kasusnya itu jadi gini, menurut saya ini direncanakan bahkan sangat matang menurut saya. Dari model MLM yang PSI dijalankan, dipindahkan ke PayTrend, dipindahkan ke Trainingnest. Yang sekarang Trainingnest itu dengan bahasa omset, nggak lagi bahasa bonus sponsor langsung gitu. Karena apa? Kalau menggunakan bahasa bonus komisi sponsor langsung dari dari rekrut orang, itu udah jelas melanggar Undang-Undang Perdagangan Langsung. Begitu Bu. Jadi kan sekarang paham ya Bu ya? Ya Ibu boleh menyimpulkan apa aja, saya cuma menjelaskan gitu ya, silakan aja Ibu menyimpulkan. Tapi saya tidak sedang menuduh bahwasanya dia melakukan kesalahan, enggak. Tapi kita bisa membuktikan nanti pengadilan, bisa diruntut kan bisnis supply-nya seperti apa, tanggung jawabnya yang paling penting seperti apa. Karena gini Bu, misalkan ada perusahaan yang emang bangkrut karena dia tidak menjalankan secara profesional. Ada yang emang perusahaan ini nggak bangkrut sebenarnya, cuma berpindah-pindah gitu, berganti-ganti strategi, dan emang di sini udah wadahnya ini udah nggak mencukupi, pindah lagi, wadahnya nggak mencukupi, pindah lagi untuk mencari keamanan. Biasanya seperti itu. Kalau ke dalam konteks menurut saya ini karena PayTrend mau dibersihkan namanya. Saya udah nggak pernah dengar lagi Bu. Pernah dengar nggak PayTrend itu merekrut orang lagi untuk ada bonus komisi kayak gitu? Udah dari tahun 2018 udah nggak pernah dengar. Dia bilang mau IPO udah nggak pernah dengar tuh. Ada bonus-bonus sponsor lagi di PayTrend kan nggak pernah dengar. Nah itu udah pindah ke Trainingnest posisinya. Dan saya lihat tuh di YouTube tuh Trainingnest dari PayTrend ke Trainingnest gitu. Jadi intinya perencanaannya jelas ya. PSI lari ke PayTrend, lari ke Trainingnest. PayTrendnya bersih, PayTrendnya atas nama si perusahaan ini, PayTrendnya sekarang jadi perusahaan bersih. Tapi saya kasih tahu ya, PayTrend sampai kapanpun tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan aplikasi yang lain gitu Bu. Karena apa? Karena pertama dari sisi dia bikin iklan atau bikin apa, nggak muncul sama sekali. Keduanya, secara yang saya tahu dari orang itu, secara bandwidthnya itu emang tidak mencukupi karena sering terjadi error. Udah ada ya Bu ya, sering terjadi error. Jadi menurut saya kayak gitulah. Intinya perusahaan PayTrend ini tidak akan berkembang. Cuma mungkin biar nama si PSI perusahaan ini, perusahaannya kan PSI juga ya, namanya perusahaan PSI ini bersih, jadi PayTrend dibersihkan, dibentuklah Trainingnest yang bahasanya emang lunak sekali. Dan bahasa itu emang kalau udah ditambahin kata omset aja, itu udah dijelaskan dari perdagangan. Saya jelaskan tadi, kalau Ibu menjual barang saya sekian, misalkan sekian ton, misalkan kopi saya sekian ton, Ibu dapat motor misalkan, itu kan omset.
Nah, bahasanya udah dibikin seperti itu. Kalau misalkan kita ingin tahu apakah kita misalkan daftar itu bayar atau enggak, nanti itu di sini ada apa namanya, jadi harusnya di sini cantumkan berapa sih biaya pendaftarannya kayak gitu. Cuma di sini emang mungkin apa ya, menurut saya emang yang tahu pastinya mungkin leader-leadernya ini udah permainan. Jadi kalau ingin daftar nanti komunikasi ke leader ini gitu, jadi diarahkan kayak gitulah. Mereka punya produk ya, karena wajib punya produk. Nah, di sini ada bunyi, kebetulan saya baca ya. Ini ada nih per unit bisnis nih, 500.000 per unit bisnis. Basic bisnis 1.500.000, 6 juta. Nah, mungkin dari sini. Nah, saya tidak tahu nanti arah leadernya seperti apa. Produknya ada produknya. Tapi apakah produknya seharga itu? Ya belum tentu. Karena produk 500.000 ya, kalau saya beli obat-obatan ya yang kayak gini apakah berhasil, MLM-nya nggak akan, sampai kapanpun perusahaan MLM kayak gini nggak akan berhasil gitu ya. Sama aja ini prinsipnya, menurut saya balik lagi jadi prinsipnya adalah perusahaan yang MLM yang mungkin menurut saya tidak jauh berbeda cara kerjanya, cuma produknya udah berbeda, dilarikan ke produk-produk kayak warung kayak gitu, produk real gitu. Jadi PayTrend udah bersih sekarang Bu. Tapi kan jejak digital sama jejak orang-orangnya nggak bisa dibersihkan karena orangnya pada masih hidup, belum sampai 50 tahun gitu, masih baru 10 tahun ya, masih banyak yang hidup. Nah, sekarang sekarang kan jelas alurnya Ibu ya. Jadi alurnya dari PSI ke PayTrend ke Treninet. Perusahaannya masih sama, perusahaan PSI, dan sistem penjualannya dulu seperti itu sampai ke PayTrend juga masih seperti itu, dan sekarang dibersihkan. Bersih nih PayTrend. Nggak ada jejak di PayTrend sendiri nggak ada jejak untuk penjualan MLM kayak sponsor yang kayak gitu. Jadi Ibu kalau mau nuntut siapa? Ibu nuntutnya itu PT-nya. Pertama, PT-nya Ibu merasa dibohongi gitu. Ternyata kenapa? Karena Ibu nggak tahu nih perusahaan MLM yang dijalankan seperti ini melanggar hukum atau enggak kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman PSI ini bareng-bareng nuntut minta kembalikan uangnya karena tidak sesuai, karena itu ilegal, kita minta pengembalian uang, itu boleh bareng-bareng nih. Misalkan Ibu ada 600 sekian ya Bu ya, 600 sekian punya Ibu aja ini, Ibu di luar punya Ibu aja 600. Orang ini rame-rame nih minta nih, dan perusahaan ini minta perusahaan ini dituntut secara minta ditutup gitu karena melanggar undang-undang dan mengganti biaya yang harus dibayarkan ke Ibu itu ya pada saat pendaftaran, karena Ibu merasa ditipu gitu. Itu boleh tentu saja. Itu baru kontak PSI ya Bu ya. Ini udah maghrib bentar ya. Kita gimana Bu? Ini udah maghrib kan? Ini jam berapa sih? Masih belum maghrib ya? Kita lanjut aja ya. Jadi gitu ya Bu ya, untuk PSI pokoknya seperti itu contohnya ya Bu ya. Jadi Ibu nggak perlu khawatir, pokoknya udah saya bongkar nih kasus PSI, bahwasanya Ibu boleh menyimpulkan, teman-teman yang sedang menyaksikan ini boleh menyimpulkan apakah ini direncanakan, si PT ini merencanakan seperti ini atau tidak. Ya bisa teman-teman bisa menyimpulkan ya Bu ya. Ibu juga bisa menyimpulkan sendiri apakah ini sebuah kejahatan yang emang tersistem atau tidak gitu. Menurut Ibu bisa menyimpulkan sendiri karena korbannya banyak banget gitu. Dari korban PSI banyak, dari korban PayTrend banyak, dan sekarang pindah ke Treninet yang katanya membernya udah 100.000. Dari PayTrend sekarang saya nggak tahu jumlahnya, yang terakhir saya buka di aplikasinya aja udah 1 juta. Dan saya nggak tahu nih, nggak ada kabar sama sekali, di Facebook nggak rame, di YouTube nggak rame tentang PayTrend. Dan apakah si penggunanya itu masih pakai, saya nggak tahu. Sampai sekarang pun orang-orang nggak bilang bahwa dia masih pakai PayTrend gitu, nggak terdengar sama sekali. Mungkin ada 1-2 yang pakai PayTrend, tapi menurut saya ya pasti ketinggalan lah. Ngapain juga saya kalau misalkan pakai PayTrend, ternyata saya bisa, kalau cuma buat beli pulsa saya bisa dibuka di Tokopedia, bisa buka di Bukalapak, bisa di dimanapun gitu. Saya bisa buka di
Bahkan di Shopee saya bisa sambil cari makan, kan lebih mudah kayak gitu. Ya kita lanjut ke patungan aset ya Bu ya. Saya udah buka di patungan aset. Ibu patungan asetnya berapa? Tabung tanah. Iya. Tabung tanah saya ikut 2 meter senilai 4.619. Oke Bu, jadi gini, tabung tanah itu websitenya ada di sini. Itu masuk dalam patungan usaha ya, masuk dalam patungan usaha aset.com. Yang ini kan, Oh, patungan bangun hotel, apartemen haji, umroh. Dan ibu itu tabung tanahnya buat bikin bangunan hotel kan, buat beli tanah hotelnya. betul. Ya, di sini masuk patungan usaha aset.com. Nah, patungan usaha udah nggak bisa dibuka juga. Nah, saya udah buka patungan usaha aset.com, ini udah nggak bisa dibuka websitenya. Dan ini udah apa ya? Udah di website udah nggak jalan lah intinya. Nah, kalau mau lari ke sana larinya ke ya nggak tahu kemana. Ibu nanti kalau misalkan minta tuntutan, ini larinya kemana, bingung kan? Nah, ibu kalau misalkan buka ini kan patungan usaha aset.com udah nggak bisa. Ibu cuma bisa larinya ke PSI itu. Nah, tapi di sini nggak dijelaskan Bu, apakah patungan usaha aset itu di bawah PT PSI atau bukan. Sama. Nah, itu dia. Saya buka ya di sini websitenya. Gambarnya di sini. Nah, di sini nggak tertera Bu perusahaan pengumpul asetnya itu di mana. Nah, cuma yang ibu tahu kan dari saya tanya, ibu tahunya patungan usaha tanah itu kemana larinya? Patungan tanah itu. Jujur waktu itu kan YM cuman bilang ayo kita tabung tanah. Intinya gini loh, dia mengajak kita bergabung dalam tabung tanah dan membantu keuangan kita gitu loh. Jadi biar kita itu kerja sudah capek, nanti pulangnya ada hasilnya gitu. Tanahnya yang dibeli yang di mana? Saya to the point cuman percaya bahwa saya pulang nanti saya ada aset, ada income begitu, ada penghasilan begitu. Jadi tanahnya di mana, beli tanahnya di mana, untuk apa, saya jujur nggak begitu ini, cuman percaya beliau amanah, kami pulang ada income. Oke. Jadi kalau misalkan dilihat dari situ, dilihat dari website yang patungan usaha aset itu dari bendernya itu untuk bangun hotel. Kalau tabung tanah berarti buat tanah hotelnya. Bangun hotel, apartemen haji dan umroh berarti buat beli tanah hotelnya ibu. Nah, di situ ketika ibu udah bayarkan, sekarang gini, ibu pembayarannya melalui siapa? Kebetulan waktu itu di Hong Kong, YM mengajak kita itu begini, siapa yang mau ikut tabung tanah sekarang, coba dicatat nomor HP ini. Dan nomor HP ini adalah nomor Hong Kong yang dipegang langsung oleh Siti Maimunah, istrinya YM. YM. Jadi ibu dikasih tahu nomor istrinya YM. Oke. Terus ibu konfirmasi ke istrinya YM untuk transfer. Iya, dan saya terus, nama saya Suprati, saya mau ikut tabung tanah, terus di sana terus balas, akhirnya, Bu, kalau ibu mau setor, ini nomor rekening saya atas nama Yusuf Mansur BCA, dan di mana saya sudah ada gaji berapa bulan kemudian saya langsung transfer ke situ dan resitnya saya simpan, begitu aja. Ya, ibu, saya udah dikirim ya, ibu pakai BCA bisa ditunjukkan ya Bu ya. Nanti saya tampilan di percakapan saya tampilkan. Jadi ibu punya bukti transfernya, dan ini bukan masalah nilainya ya Bu ya, besar kecil itu relatif. Ya,
Pecah kecil itu lah. Tapi kalau misalkan jumlahnya misalkan sampai berapa juta Ibu? Untuk tabung tanahnya? Saya 2 meter 4.600.000 lebih, karena waktu itu per meter itu 2.200.000 dan dikenakan biaya 200 untuk sertifikat. Oke. Dan saya ikut 2 meter yang dimana uang dolar kan nggak bisa pas, jadi saya masuk uang 4.600.000 berapa gitu. 4.600.000, pokoknya 4.600.000 lebih lah. 4.600.000 lebih, kalau misalkan ada 1.000 aja 4 juta itu udah 4M, udah 4M itu kalau misalkan ada 1.000. Kalau misalkan 2.000 ya, sedangkan 8M. banyak sekali teman-teman yang ikut. Oke Bu, jadi jumlahnya intinya banyak sekali lah. Nah kebetulan Ibu kan, ini saya akan cerita ya Bu ya, kebetulan namanya Yusuf Mansur. Dikirimnya ke atas sama Yusuf Mansur, dan itu BCA. Langsung datang ke bank BCM yang ada di Kos BB Hongkong ke nomor Yusuf Mansur. Oh, berarti Ibu transfer ke BCA langsung, modelnya transfer cash karena di luar negeri gitu. Oke, berarti ada resinya di perusahaan Hongkong, di perusahaan BCA itu bisa ditunjukkan bahwasanya itu history transfer Bu. Jadi Ibu kalau misalkan minta di BCA itu history transfernya ada, walaupun Ibu ngirimnya dari luar negeri gitu, tapi ada nomor transfernya gitu. Jadi BCA pasti bisa buka itu gitu, mau dari kapan tahun pun bisa gitu. Iya. Jadi intinya Ibu transfer ke atas nama Yusuf Mansur. Nah yang jadi pertanyaan saya, Yusuf Mansur ini kan pernah gugat Pak Darso, pernah mengajukan apa ya, ke kepolisian gitulah untuk dituntut ke undang-undang IT. Pak Darso ya, kemarin belum lama lah, bulan kemarin sempat dipanggil kan Pak Darso, dan akhirnya sama Yusuf Mansur dicabut, dan katanya Pak Darso minta maaf, tapi Pak Darso bilang saya nggak pernah minta maaf gitu. Tapi Yusuf Mansur mencabut. Nah Pak Darso itu menceritakan bahwasanya namanya Jam'an Nur Khotib. Kenapa Pak Darso tahu? Karena Pak Darso pernah dilaporkan. Jadi Pak Darso sudah jelas nama Yusuf Mansur itu nggak mungkin salah gitu, namanya Jam'an, ya kan? Namanya Jam'an. Itu namanya Jam'an karena Pak Darso dapat tuntutan hukum dari Jam'an ini, dari saudara Jam'an ini. Udah otomatis Pak Darso nggak mungkin salah, karena kan kepolisian yang nyatet nih. Kepolisian ketika minta ada laporan dari masyarakat kan ditanya KTP-nya mana gitu, ya kan? Itu berarti namanya Jam'an. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, istri Yusuf Mansur ngirim, bukan istri Jam'an ya, berarti si Jam'an atau istri Yusuf Mansur nih? Jadi kan jadi bingung kan. Nah istri Jam'an atau istri Yusuf Mansur Bu? Karena nama aslinya Jam'an, ngirim nomor rekening atas nama Yusuf Mansur, ya kan? Tapi itu bukan istri Yusuf Mansur Bu, dalam konteks hal ini ya, dalam konteks kebenaran asli identitas. Gimana?